Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Raja Sinun part yang keempat. Part yang keempat ini merupakan kelanjutan dari part-part yang sebelumnya. Jadi apabila kalian belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Simpleman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan saya mulai. Malam harinya Bu Nuri terbangun dari tidurnya dengan kondisi kepala yang sangat sakit. Ia kemudian melihat kedua anaknya sedang tidur. Dengan hati-hati Bu Nuri melangkah turun lalu berjalan menuju ke kamar mandi. Waktu itu rumah sudah dalam kondisi yang sepi. Sambil menahan sakit, Bu Nuri masuk ke kamar mandi. Ia sempat membasuh wajahnya sambil melihat dirinya di dalam cermin. Saat itulah bagian di dalam mulutnya terasa begitu sakit. Bu Nuri lalu memasukkan jari jemarinya untuk memeriksa hingga tanpa sadar ia mencabutnya dengan kasar. Sepotong gigi rahang berwarna putih dengan pangkal berlumuran darah. Anehnya, potongan gigi itu terlihat lebih besar dari biasanya. Bu Nuri meletakkan potongan gigi pada sisi bagian bak mandi sebelum berkumur untuk membuang darah yang tersisa. Setelahnya ia kembali bercermin, namun di sana Bu Nuri melihatnya. Beliau melihat Bakima sedang bergelantungan di belakang tubuhnya. Wanita tua mengerikan itu melotot melihat Bu Nuri sambil menganga dan menunjukkan isi di dalam mulutnya yang dipenuhi gigi-gigi manusia. Bu Nuri kembali ke kamar, tapi ia tiba-tiba terdiam sangat lama memandang kedua anaknya yang sedang tertidur di atas ranjang. Beliau pun lantas mendekati mereka, mengelus punggung dan kepala mereka dengan lembut sambil menciumi pipi mungil anak-anaknya. Tidak lama kemudian satu anaknya itu terbangun. Dia si anak tengah. Ia sempat terkejut saat melihat Bu Nuri, tapi anak itu segera beliau tenangkan. Dengan gerakan tangan yang lembut, Bu Nuri memasukkan jari tangannya pada mulut anaknya itu. Lalu ia mencabut satu giginya yang paling ujung. Selepas itu barulah Bu Nuri menulis sesuatu dari noda darah yang ada di gusinya, sesuatu yang terlihat seperti Raja Sinun. Ia kembali membungkus kedua gigi anaknya ke dalam kertas itu, kemudian meremasnya sebelum menelannya bulat-bulat. Setelahnya barulah Bu Nuri pergi tidur tepat di antara kedua anaknya yang kini memeluk tubuhnya. Sementara di sekitar ranjang tempat tidurnya tiba-tiba saja sudah dipenuhi oleh sosok pocong dan mayat mati yang pernah Bu Nuri lihat. Semua makhluk itu membaca seperti kalimat-kalimat Arab. Suara-suara mereka terdengar sangat marah dan membenci Bu Nuri. Tapi Mbak Gima yang duduk di atas tubuhnya tertawa-tawa sambil menggaruk-garuk rambutnya. Detik itu juga Septi dan Pras akhirnya meminta tolong kepada tetangga-tetangga yang ada di kanan kiri rumah, termasuk mendatangi rumah Pak RT yang pada saat itu sedang melihat wajah mereka dengan sorot mata yang terbelalak. Pak RT tidak pernah menduga ada hal seperti ini di wilayahnya. Menjelang maghrib sudah banyak warga yang berkumpul di rumah kontrakan milik Septi. Ada yang datang dengan niat membantu, ada pula yang sekedar ingin mencari tahu. Mereka semua penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah bercat warna krim tersebut. Dan termasuk sampai mendatangkan si pemilik rumah, yaitu Bu Salikun, yang rupanya tidak tahu menahu perihal apa yang terjadi dengan Bu Nuri selaku ibu handa dari Septi ini, yang kini hanya bisa terbaring di atas ranjang tanpa bisa merespon apapun. Akhirnya sebagai pemecahan jalan keluar, Pak RT memutuskan hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk melihat
atau mencari tahu cara bagaimana Bu Nuri yang saat ini matanya dalam kondisi terbuka lebar, melotot melihat ke langit-langit bisa lepas dari bayang, yaitu ranjang tempat tidur. Beberapa warga usul untuk mengangkat tubuh Bu Nuri, tapi kedua anak laki-lakinya yang ada di samping beliau seperti menempel satu sama lain. Hal ini tentu saja menyulitkan mereka semua. Bahkan banyak warga yang merasa kalau perkara ini tidak bisa diselesaikan dengan otot. Para tetua desa juga mengaku kalau ini merupakan kali pertama mereka melihat tragedi yang benar-benar seperti ini. Karena meski mereka sudah lama tinggal di tempat ini sebelumnya, tapi belum pernah terjadi kejadian yang sejanggal ini. Pak RT kemudian meminta bantuan beberapa warga agar dicarikan orang pintar karena merasa ini sudah di luar kuasanya. Sementara si pemilik rumah, Bu Salikun, juga terlihat gelisah. Ekspresinya itu pada wajahnya itu diselimuti kengerian saat melihat kondisi Bu Nuri yang nampak begitu sangat menakutkan. Septi kemudian menceritakan semuanya yang dia tahu dan dia temukan kepada Pak RT dan Bu Salikun mengenai raja-raja yang tersembunyi di bawah anak tangga. Wajah Pak RT dan Bu Salikun nampak sangat terkejut karena ia tidak tahu menahu dengan barang-barang tersebut. Ini sudah di luar kapasitasnya. Ada apa sebenarnya di rumah ini? Sementara Pras sudah beranjak pulang sejak tadi. Ia berniat memanggil kenalan orang yang mungkin bisa membantu Septi melewati masalah pelik ini. Akhirnya untuk ketenangan dan agar tidak semakin banyak orang yang tahu masalah ini, Pak RT meminta warga yang tidak berkepentingan untuk pulang. Sementara beliau dan Bu Salikun juga para orang-orang yang sudah sepuh itu untuk tetap tinggal di sini melihat keadaan ke depannya. Sembari mengadakan perjanjian mendadak yang pada saat itu digagas oleh salah satu sepuh desa, disinilah terjadi sebuah keanehan lain, di mana di tengah pengajian yang khusyuk, sosok Ibu Nuri yang sejak tadi diam saja sembari memeluk kedua anaknya itu tiba-tiba saja mulai ikut mengaji. Lebih khusyuk, lebih lantang, dan lebih lancar dari bacaan orang-orang yang sudah sepuh itu. Bahkan kepalanya melotot ke arah orang-orang yang kini melihat dirinya dengan ekspresi wajah ketakutan. Kabeh wong iso maca iki nak. Semua orang bisa membaca kalau cuma begini, kata Bu Nuri. Hal ini tentu saja membuat beberapa orang mendadak menghentikan bacaannya. Mereka mulai ragu dan menolak untuk melanjutkan. Dan selain itu tercium aroma bau pesing dan anjir darah yang begitu menyengat membuat satu persatu orang yang ada di dalam rumah itu akhirnya beranjak keluar. Tepat pukul 9 malam, Pras akhirnya datang bersama dengan seorang laki-laki yang juga terlihat sepuh. Tubuhnya bungkuk namun nampak seperti orang yang soleh. Ia mengenakan pakaian serba berwarna putih dengan kain sorban yang terlilit di leher. Pras memanggil beliau dengan nama Cid atau kakek. Septi yang melihatnya segera membantu Pras menuntun Cid untuk masuk. Tapi anehnya, Cid justru menolak Septi dengan lembut. Lalu tidak lama kemudian Cid meminta agar diambilkan air putih oleh Septi, katanya beliau sangat haus. Septi pun menuruti apa kata Cid. Ia buru-buru pergi ke dapur untuk mengambil air, tapi anehnya Cid masih berdiri di luar pintu pagar seakan menolak dirinya sendiri untuk menginjakan kaki di atas tanah yang ada di rumah ini. Septi pun menyerahkan gelas berisi air itu kepada Cid. Dan setelahnya kakek yang mungkin berusia sekitar 70 tahunan itu meminumnya sampai habis. Barulah kemudian orang tua itu mau dituntun bersama-sama masuk ke dalam rumah itu. Hal pertama yang beliau lakukan adalah meminta kepada Pak RT untuk mengantarkan sisa orang yang ada di dalam rumah ini keluar kecuali Bu Salikun selaku pemilik rumah. Bahkan Pras juga disuruh pergi keluar. Tidak ada yang tahu alasan kenapa Cid melakukan ini. Meskipun awalnya Pras merasa enggan dengan perintah Cid, namun pada akhirnya dia mau menuruti apa kata Cid kepada dirinya.
Melihat suasana rumah ini benar-benar membuat tidak nyaman siapapun yang ada di dalamnya, sekaligus menjaga aib kalau-kalau terjadi sesuatu di luar dugaan mereka. Setelah itu Jit baru berkata kepada Septi, "Duk, kowe ono kertas, jupukno, terus nek iso karo pulpene yo, Duk." "Nah, kamu ada sebuah kertas, kalau ada ambilkan ya, kalau bisa sekalian sama pulpoinnya." Septi yang tidak mengerti alasan Jit meminta itu semua segera melaksanakannya saja. Di sela-sela Septi mencari barang-barang yang diinginkan oleh Jit, orang tua yang terlihat seperti kakeknya itu kemudian memandang Pusalikun dengan senyuman yang sangat tulus. Sembari berkata kepadanya dengan nada suara yang lembut, "Dunia manusia itu ada dua, dunia ini sama dunia di akhirat. Jangan jahat-jahat, karena hati manusia itu lemah. Kalau sudah sakit hati, akan melakukan apa saja untuk bisa membalas sakit hatinya." Meski tidak tahu apa maksud perkataan Jit kepada Pusalikun, Septi terpaksa mendengarkannya saja. Setelahnya Septi menyerahkan benda-benda itu kepada beliau. Kemudian oleh Jit diberikan kepada Pusalikun. "Tulis nama orang-orang yang pernah menyewa rumah ini. Tulis semuanya yang juga pernah meninggal di rumah ini." Septi sama sekali tidak mengerti maksud Jit kepada Pusalikun. Pusalikun awalnya melihat Jit dengan tatapan ganjil. Mungkin ia sama bingungnya, kenapa ia harus menulis setiap nama orang yang pernah meninggal di rumah ini. Pusalikun pun akhirnya mengangguk. Beliau kemudian menyingkir dari hadapan Jit untuk mencoba mengingat-ingat siapa saja yang pernah menyewa rumah ini dan meninggal di dalam rumah ini. Sementara Jit meminta Septi mengambilkan air di dalam baskom dengan kain yang bisa direndam. Dengan susah payah Jit berjalan tertati-tati dengan badan yang sudah bungkuk mendekat masuk ke dalam kamar tempat Bu Nuri dan kedua adik Septi yang sedang terbaring. Septi pun berlari masuk sambil membawa baskom yang berisikan air, juga dengan kain yang sudah direndam di dalamnya. Tapi alangkah terkejutnya Septi sewaktu beliau masuk, ia melihat ibunya, Bu Nuri, sedang duduk dengan rambut yang berantakan. Wajahnya melotot dan bagian gusi serta gigi-giginya berwarna kehitam-hitaman. "Mrene nduk, ra usah wedi, ayo kawanan adik-adikmu metu. Kesini nak, jangan takut, ayo bawa adik-adikmu keluar dari sini." Septi tentu saja terkejut. Kedua adiknya yang tadi coba diselamatkan oleh 6 orang dewasa bisa ditarik dengan mudah dan juga lembut oleh Jit seperti tidak ada halangan sama sekali. Septi pun menurut dan ia segera meletakkan baskom di bawah kaki Jit yang sedang bertasbih. Sementara di samping ranjang, Bu Nuri terus-menerus melotot melihat ke arah Jit dan Septi berulang-ulang kali. Terdengar juga suara menggeram yang menakutkan yang berasal dari tenggorokan ibunya. Septi pun dengan cepat menggendong dan juga menarik adiknya satu persatu dari atas ranjang. Tapi mereka masih dalam kondisi yang tidak sadar. Jit kemudian meminta Septi agar menutup pintu kamar sekaligus memanggil Pras agar membantu menggendong adik-adik Septi untuk dipindahkan sementara ke dalam kamar miliknya. Lalu terakhir Jit meminta kertas yang ada di tangan Pusalikun seperti menuruti dan juga melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Jit. Pusalikun pun ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Septi kemudian menutupnya perlahan-lahan. Saat tiba-tiba saja terdengar suara jeritan yang memekakkan telinga dari dalam kamar, dan hal ini membuat Septi tersentak dari tempatnya. Entah apa yang sedang terjadi di dalam sana. Tangan dan kaki Septi tiba-tiba mendadak menjadi lebih dingin dan juga anyep. Bahkan bulu kuduk di belakang lehernya pun ikut berdiri, sementara belum pernah Septi merasakan sesuatu yang seperti ini. Cukup lama waktu Jit dan juga Pusalikun berada di dalam kamar itu. Sementara Septi dan juga Pras dan beberapa warga yang juga Pak RT pada kala itu hanya bisa membantu seadanya saja. Bibir kedua adik Septi berwarna kebiru-biruan dan beberapa kali mereka seperti mengigau memanggil-manggil nama Bu Nuri. Barulah sekitar jam 10 malam, pintu itu akhirnya terbuka
Wajah Bu Salikun nampak pucat pasi sementara Cid terlihat kelelahan setengah mati. Tapi anehnya Bu Nuri masih duduk sambil melotot ke arah mereka. Septi bertanya-tanya bagaimanakah nasib ibunya. Cid kemudian duduk di atas kursi meminta Pras dan Pak RT agar memanggil seseorang untuk mengatakan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini dan bagaimana cara menyingkirkannya. Karena sejak tadi, jin yang mendiami tubuh Bu Nuri menolak untuk pergi dan sudah terlalu suka untuk tinggal di tempat ini, kecuali sinun merah yang menjadi pengikat sukma dan dendamnya ditemukan dan diangkat dari tempat tersebut. Septi lalu bertanya, di mana benda itu berada? Cid lalu menoleh pada Bu Salikun. Cid nampak terengah-engah menjabarkan akar masalahnya, tapi tetap saja hanya sebagian dari mereka yang mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Cid. Tidak ada yang tahu maksud dari Raja Merah yang dimaksud dari dendam ini. Cid kemudian menyederhanakan penjelasannya. Mereka harus cepat-cepat menemukan medium pengikatnya. Kalau sampai terlambat Bu Salikun bisa saja tidak bisa ditolong lagi seperti penghuni-penghuni sebelumnya. Septi yang mendengar itu tentu saja terkejut. Cid lalu melihat kertas yang ditulis oleh Bu Salikun. Di sana Cid menunjukkannya kepada Septi. Rupanya sebelum mereka ada sebuah keluarga yang sudah tinggal terlebih dahulu. Nama beliau adalah Mbah Kimah. Tapi sebelum Mbah Kimah, ada keluarga lain yang juga meninggal sebelum orang ini memiliki kesamaan. Tak hanya itu saja, pola dan juga kasusnya juga sama persis. Itu artinya ini bukanlah kebetulan semata, melainkan memang ada sesuatu yang sangat hitam hidup di dalam rumah ini sejak dulu. Kembali ke kasus kematian yang lain. Nama wanita itu adalah Mbak Sartik, seorang ibu dengan satu anak. Cid lalu bertanya kepada Bu Salikun, niki wes kabeh wong sing tau mati ning omah iki. Apa ini sudah semua orang yang pernah meninggal di rumah ini? Bu Salikun mengangguk. Diikuti jawaban kalau itu sudah semua, tapi hanya sepengingatnya saja. Namun Cid seperti masih belum puas dengan jawaban Bu Salikun, sehingga beliau bertanya sekali lagi kepada Bu Salikun agar mengingat-ingat, tapi ia merasa sudah menulis semuanya. Beliau kemudian menjelaskan kalau rumah ini adalah rumah warisan dari pendahulunya, dan sejak dipegang oleh bapak ibunya, rumah ini sudah dikontrakkan. Bila ini berkaitan dengan hal itu, Bu Salikun meminta waktu setidaknya 1 hari untuk mencari tahu akar masalah ini. Beliau harus memeriksa arsip tanda tangan perjanjian milik bapak ibunya yang dahulu. Cid pun mengangguk. Beliau lalu berpesan kalau ada alasan kenapa sampai Cid melakukan ini, karena sekarang perkaranya sudah menjadi urusan hidup mati seseorang. Bu Salikun pun kemudian berpamitan pergi. Setali 3 uang, Cid juga akan pulang bersama dengan Pras. Cid berpesan kepada Septi sebelum kepergiannya untuk sementara Bu Nuri sudah sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Tapi lebih baik Septi untuk tidak mendekatinya terlebih dahulu. Dan sejak tadi Cid juga sudah mengatakan kepada beliau untuk sementara waktu tidak keluar dari dalam kamar. Dan beliau meminta agar Bu Nuri senantiasa terus-menerus berwirid kalau merasa ada yang mengganggu di dalam dirinya. Begitu pula dengan Septi untuk tidak berhenti mendoakan ibu esok hari, dan Cid akan datang lagi berkunjung ke rumah itu. Jadi malam ini Cid berharap Septi dan juga kedua adiknya yang saat ini masih terlelap di dalam kamar untuk tidak sekali-kali membuka kamar Bu Nuri apapun yang terjadi. Kamar itu sudah dikunci rapat, jadi tidak ada alasan untuk membukanya. Septi awalnya enggan menerimanya. Bagaimanapun ia masih berharap ibunya baik-baik saja, karena apa yang sudah terjadi di dalam rumah ini benar-benar sudah merontokkan akal sehatnya. Ia tidak mau kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak ataupun yang tidak menyenangkan kepada beliau. Tapi Cid kemudian meyakinkan Septi selama pintu itu tidak dibuka sampai Cid kembali ke sini tidak akan ada yang terjadi. Lagi pula Cid memberi nasihat kepada Septi kalau tidak ada yang perlu ditakutkan.
dari makhluk yang dipenuhi oleh dusta seperti jin dan sebangsanya. Malam pun semakin larut sampai tidak ada lagi satu orang pun yang ada di rumah ini kecuali Septi dan keluarganya saja. Kedua adiknya masih terlelap dan tubuh mereka sudah tidak sedikit tadi. Septi tidur di samping mereka berdua sambil menatap ke arah pintu kamarnya. Septi tidak pernah menduga sebelumnya kalau semuanya akan menjadi seperti ini, dan siapa juga yang mengira kalau di balik pintu kamarnya ada kamar tempat ibu dan makhluk itu sedang berada. Ia berharap malam ini Septi bisa melewatinya tanpa ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Seperti fisiknya, mental Septi juga semakin melemah seiring waktu berjalan. Matanya kian tidak tertahankan dan rasa kantuk nyaris sudah memenuhinya. Saat Septi akhirnya tertidur dalam lelap, Septi mulai terhanyut dalam mimpinya, dan saat itulah ada yang mengetuk pintu kamarnya ini. Septi berdiri lalu berjalan menuju ke pintu. Ia kemudian berdiri di sana dan tidak lama kemudian suara itu memanggil dirinya. "Duk, kowe percaya karo ibu to? Ojo dilanjut no yo, Nduk. Nduk, kamu percaya sama ibu to, Nduk? Jangan dilanjutkan ya, Nduk." Septi yang mendengarnya lalu berkata, "Nggih, Mbah. Benjang kowe bakal minggat saka awake ibuku." Dan setelahnya Septi pergi ke tempat tidur dan tidak lagi memperdulikan ketukan pada pintu kamarnya sepanjang malam itu. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya, yaitu part yang keempat ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak cerita pada kali ini. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya yang selanjutnya, kalian tentu saja harus nantikan terus di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Dan part yang selanjutnya merupakan part yang kelima ya teman-teman, yang sekaligus merupakan part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya yang berjudul Dari Raja Sinun ini, karya dari Simple Man. Jadi apabila kalian belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Tetap jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga kelanjutan dari cerita yang benar-benar sangat seru ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.